berhak menolak pemberian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud. Informasi yang dapat membahayakan, baik informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan persaingan usaha dan sampai dengan huruf I dianggap dibacakan. Memorandum dan surat-surat antar badan publik, intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dikecualikan atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Kedua, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 23 ayat 1. Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dengan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 7, badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menolak memberikan informasi dikecualikan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan pasal 17 ayat 1, informasi publik yang dikecualikan sebagaimana maksud pasal 7 huruf B pasal 8 huruf A bersifat ketat dan terbatas. 2. Informasi dikecualikan sebagaimana maksud pada ayat 1 berupa A. Seluruh informasi dalam suatu dokumen informasi publik, atau B. Informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik. 4. Surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 489/658/2023 pada tanggal 14 September 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Gubernur nomor 480/1216/2016 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada lampiran 8 nomor 85 kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan. 3. Terhadap tanggapan jawaban atau tanggapan yang telah diberikan oleh termohon sebagaimana uraian pada angka 2. Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya pemohon mengajukan keberatan melalui nomor surat 2-SK-E/LBH-PDG-1 tertanggal 2 Januari 2024 yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan surat tersebut diterima pada tanggal 3 Januari 2024 oleh yang bersangkutan. 3. Terhadap surat keberatan yang telah diajukan oleh pemohon, termohon memberikan jawaban atau tanggapan melalui surat nomor 700-INSP-1-2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada intinya dijelaskan sebagai berikut. 1. Sebagai badan publik, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui surat nomor 700 dan seterusnya tanggal 28 Desember 2023 telah menanggapi surat nomor 397 dari 12 Somali 2023 bahwa badan publik wajib melakukan konfirmasi tertulis terhadap pemohon informasi sebagaimana diamanatkan pasal 22 ayat 7 Undang-Undang 14 tahun 2008. Setiap badan publik wajib melakukan konfirmasi tertulis terhadap permohonan informasi paling lambat 10 hari semenjak disampaikan permohonan informasi. 2. Diinformasikan kembali bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan informasi yang dikecualikan dalam bersifat rahasia. Hal tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 23 ayat 1 berbunyi hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 berbunyi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik sesuai dengan kecuali yang ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pasal 57 ayat 1 berbunyi dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. C. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 7 berbunyi badan publik berhak menolak memberi informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 ayat 1 informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf B, huruf pasal 8 huruf A bersifat tetap dan terbatas. Ayat 2 informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A seluruh informasi yang pada suatu dokumen informasi publik atau B informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik. D. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 489 2023 tanggal 14 September 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Gubernur nomor 480 2016 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tampilan 85 kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tidak lanjut review laporan keuangan 4 terhadap jawaban atau tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh pemohon merasa belum puas, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik PPSIP kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 1021 SK garing E garing LBH pada PDG 1 2024 tanggal 12 Januari 2024 dan diterima pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Sekretariat Komisi Informasi. Demikian ringkasan laporan ringkasan permohonan yang diajukan kepada Komisi Informasi oleh LBH Padang. Tadi sudah ada di pembukaan sedikit misteri tanggal surat. Saya ke Panitera dulu sebelumnya. Apakah yang dijadikan bukti ya, menjadikan bukti pada saat pendaftaran sengketa ini di tanggal 12 Januari? Di tanggal 12 Januari itu yang disampaikan adalah surat pertanggal 2 Januari. Benar, Ketua. Benar ya? Surat yang pertama 19 Desember 2023 di permohonan. Surat yang pertama ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 397 2023 12 Romawi 19 Desember. Benar kan Mitra? Benar, Ketua. Kemudian yang kedua itu adalah surat keberatan nomor 2 SK garing 1 2024 tertanggal 2 Januari 2024. Benar ya? Dan di sana juga terlihat bahwasanya ada tanda terima yang disampaikan dari Niken. Disampaikan tanggal 23 untuk keberatan untuk permohonan diterima disampaikan 19 Desember, diterima 19 Desember oleh Niken, ada stempel dan tanda tangan. Kemudian di tanggal 22 Januari ada keberatan ditujukan kepada inspektorat, ada tanda tangan Niken juga tanggal 3/1/2024. Sehingga dengan demikian surat ini juga disampaikan pada inspektorat keduanya. Nah, sebelum mendalami tentang korespondensi surat, untuk hal yang keempatnya saya pertanyakan kepada Saudara Panitera, batas waktu pengajuan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Sudah, Ketua. Sudah ya, berarti memenuhi. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ketua. Tadi saya sudah masuk ke korespondensi surat ya, karena ada tanggal 16 yang pertama Desember 2023 yang disampaikan. Tapi semua surat ini memang ditujukan ke inspektorat ya, tidak ada ke atasan BPID. Sesuai dengan ada yang di dokumen ini. Berarti LPH memang tidak pernah mengirimkan surat ke atasan PPID, gitu ya? Karena kita juga ketika dokumen izin dari awal itu ada juga anggota yang lain yang menangani ini. Mungkin coba konfirmasi apakah itu ditembuskan ke PPID. Nah, mungkin ini seperti yang tadi disampaikan Ketua Majelis, kalau memang ada dari kuasa ini yang betul-betul, kan banyak ya dari
penerima kuasa ini kan baru pemeriksaan awal nih, ada dokumen-dokumen pemohon yang tidak jelas gitu kan, karena